kemudian dihemat oleh Bapak Presiden kita dari berbagai macam program-program yang nggak perlu, dari berbagai macam program-program konyol yang tidak perlu. Hari ini Bapak Presiden kita Prabowo Subianto akan melakukan hemat anggaran bahkan sampai 750 triliun. Ini dikit lagi ini 1000 triliun nih gitu. Makan bergizi ini berjalan, maka citra Prabowo juga akan baik. Dan kemungkinan untuk nyalon 2029 itu juga Hai korban ghosting, yang namanya cinta atau hal-hal yang menjadi impian serta harapan dalam kehidupan memang harus diperjuangkan. Apapun yang kemudian menjadi kendala harus ada solusinya. Bahkan ketika juga harus ada pengorbanan-pengorbanan yang perlu dilakukan, tetap harus kita lakukan. Karena semua ini untuk mencapai apa yang menjadi harapan, mimpi, dan cinta yang ingin kita lakukan. Jadi akhirnya ya orang-orang mengatakan ini sebagai suatu bentuk perjuangan, pengorbanan, agar apa yang kemudian ingin diberikan ini dapat tersampaikan. Sama sepertinya hal-hal orang-orang yang kemudian akhirnya berkorban untuk tidak makan dengan nyaman, agar kemudian ketika bertemu dengan pasangan kekasih atau orang yang dicintainya, dia bisa mengajak untuk memakan apa yang kemudian menjadi kesukaannya. Dan hal ini tidak hanya terjadi dalam proses hubungan, tapi dalam dunia politik juga demikian. Kita melihat bagaimana kemudian janji-janji ketika kampanye dilakukan, para politisi, para orang yang kemudian berkontestasi dalam pemilu, memberikan seluruh janji-janji harapan bahwa masyarakat akan sejahtera dengan berbagai macam program-program yang akan dilakukan ketika mereka semua menjabat. Salah satunya misalnya hari ini ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, kemudian mereka berkampanye. Salah satu program prioritasnya adalah tentang makan bergizi gratis. Ini kan memberikan berbagai macam harapan bahwa sampai ketika akhirnya Bapak Prabowo menjadi presiden, maka mana anak Indonesia, masyarakat Indonesia akan mendapatkan makan bergizi secara gratis diberikan oleh negara. Ini kan kita dipelihara banget oleh negara gitu kan. Dan hal ini dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto tidak dengan mulus, tapi dengan berbagai macam perjuangan serta pengorbanan. Salah satu pengorbanannya adalah tentang efisiensi anggaran atau hemat anggaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Kita melihat bagaimana kemudian efisiensi anggaran pada tahap pertama itu berjumlah ratusan triliun sampai 306 triliun. Anggaran yang kemudian dihemat oleh Bapak Presiden kita dari berbagai macam program-program yang nggak perlu, dari berbagai macam program-program konyol yang tidak perlu. Hari ini Bapak Presiden kita Prabowo Subianto akan melakukan hemat anggaran bahkan sampai 750 triliun. Ini dikit lagi ini 1000 triliun nih gitu. Dan ini dilakukan dalam berbagai macam tahap. Ya, tahap pertama kemarin sudah kita lihat bagaimana kemudian 306 triliun itu diefisiensikan, dihemat anggarannya, dan tahap kedua nanti akan ada lagi 300 triliun lagi ya kan, sampai akhirnya nanti 750 triliun akan dihemat oleh negara. Akan berbagai macam efisiensi ini akan terjadi. Dan kita berkaca bagaimana kemudian 300 triliun ini memberikan berbagai macam sosial yang kemudian negatif, dampak sosial yang akhirnya juga ada negatifnya gitu. Dan ada berbagai macam konstruksi sosial akibat dampak efisiensi terhadap dampak masyarakat yang lainnya. Karena kita melihat bagaimana kemudian dari 300 triliun yang kemarin sudah dipangkas, dihemat anggarannya, ada berbagai macam karyawan-karyawan yang akhirnya di PHK. Ada berbagai macam kebijakan-kebijakan yang akhirnya juga malah tidak masuk akal. Karena sebenarnya dari efisiensi anggaran yang kemudian dituju, tujuannya kan untuk menghemat anggaran, bukan menghilangkan berbagai macam program. Ini kontradiksi gitu, ketika akhirnya dari penghematan anggaran malah program yang dihapus. Lah, ini kan kemana arahnya gitu. Sedangkan instruksi presiden kita jelas dan paham bersama bahwa dari berbagai macam efisiensi ini tujuannya adalah tentang program-program konyol yang tidak perlu. Salah satunya adalah tentang seminar yang dilakukan berulang-ulang, rapat yang dilakukan berulang-ulang, sebelum pada akhirnya kebijakan itu diimplementasikan. Semisal kita ingin membangun irigasi sungai atau irigasi apapun misalnya, nah kita ingin bangun,
Tapi ternyata biaya persiapan sebelum itu dibangun lebih mahal daripada pembangunannya. Atau kita ingin membangun sekolah misalnya, atau kita ingin memperbaiki sekolah, acara-acara rapat-rapat dan persiapannya, tender-tendernya, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya, ini lebih mahal daripada pembangunan untuk perbaikan sekolahnya. Sehingga disitulah kemudian terjadi efisiensi anggaran. Namun rasa-rasanya mitigasi kebijakan yang kemudian dilakukan oleh Bapak Presiden kita, melihat bagaimana kemudian PHK-PHK terjadi pasca efisiensi anggaran, makanya kemudian muncul yang namanya kebijakan, yaitu pemberian 60% gaji bagi karyawan-karyawan dikenakan PHK. Dan ini bagus, akhirnya memberikan berbagai macam kejelasan kepada masyarakat, kepada karyawan-karyawan, bahwa apa yang kemudian menjadi keresahan selama ini ketika di PHK sepihak dan sebagainya, pemerintah atau negara sudah memberikan satu kebijakan agar mereka mendapatkan haknya 60% maksimal selama 6 bulan. Jadi kalau hari ini mungkin ada yang PHK sembarangan, nah ini mereka akan menanggung risiko untuk membiayai orang-orang itu tanpa mereka bisa bekerja di dalamnya. Repot nih gitu, rugi kita gitu kan, bayar orang selama 6 bulan, tapi mereka nggak buat apa-apa untuk kita. Wah, karyawan macam apa ini? Jadi daripada di PHK, yang mending akhirnya berpikir untuk tidak PHK. Tapi yang kemudian akhirnya bermasalah atau kemudian kita menjadi satu keresahan, sama seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa bagaimanapun yang namanya cinta, yang namanya harapan, mimpi, perlu perjuangan dan pengorbanan. Dan dari efisiensi anggaran yang sudah dilakukan, kita melihat bagaimana sebenarnya satu kebutuhannya adalah tentang program makan bergizi gratis, yang kemudian menjadi satu hal paling penting dan paling tampak bagi masyarakat, sehingga mau tidak mau hal ini harus berjalan. Karena kalau tidak, wah bahaya gitu. Jadi kalau dari kemarin itu Bapak Presiden kita mengatakan bahwa ya ada berbagai macam umur-umur tentang program makan bergizi gratis, dari mana uangnya ada, Bu, uangnya ada. Ya dari efisiensi anggaran. Jadi tunda dulu pembangunan-pembangunan yang lain, tunda dulu berbagai macam hal yang lain, kita fokuskan pada program makan bergizi gratis. Baik gitu. Tapi kalau pada akhirnya ternyata ini menghambat pembangunan-pembangunan yang lain dan implementasinya malah menyimpang dari apa yang menjadi harapan, ini kan repot juga. Kita harapannya adalah program makan bergizi gratis berjalan, pembangunan tetap terbangun, dan jangan sampai pada akhirnya efisiensi anggaran malah menghabiskan program yang memang tujuannya juga sama untuk rakyat, karena sama-sama untuk rakyat gitu, kecuali perjalanan dinas. Nah itulah yang kemudian perlu ditegaskan, bahwa efisiensi anggaran, penghematan anggaran, potongan anggaran dipotong di bagian sana saja, tidak pada program-program yang seharusnya tetap dibangun dan terus berjalan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dari kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemudian akhirnya tentang program makan bergizi gratis ini kan antara pertaruhan hidup dan mati gitu, karena program makan bergizi ini berjalan, maka citra Prabowo juga akan baik, dan kemungkinan untuk nyalon 2029 itu juga menjadi kemungkinan yang sangat baik. Apalagi hari ini sudah deklarasi dan Prabowo juga sudah menegaskan, kalau programnya hari ini tidak berjalan maka saya malu untuk menjalankan lagi. Lah, makanya kemudian yang namanya program makan bergizi gratis ini harus diperjuangkan. Mati-matianku membelamu, program makan bergizi gratis. Ya agar kemudian akhirnya citranya baik, dan ketika citranya baik melaju lagi itu tanpa rasa malu gitu. Makanya kemudian akhirnya ini perlu dilakukan, ini perlu diselesaikan, dan ini perlu terus berjalan. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan kemudian efisiensi anggaran akan terus terjadi, dan khusus anggaran-anggarannya terus dialokasikan kepada program makan bergizi gratis. Kita kan bertanya-tanya, sampai kapan ini akan terus terjadi, dan dari mana perputaran uang itu akan terus terjadi. Kita tahu bahwa program makan bergizi gratis bukan program yang murah, dan bukan program yang berjalan 1 hari 2 hari, tapi ini terus berkelanjutan setiap hari, dan setiap hari akan semakin banyak, semakin lama. Apakah iya kita akan menjadi generasi yang bergizi setelah 1 tahun? Apakah iya kita akan menjadi generasi bergizi setelah 2 tahun? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaannya yang kemudian akhirnya muncul. Percuma kita makan bergizi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba setelah itu kita tidak pernah makan bergizi lagi. Kan ada kontras yang akhirnya nanti terjadi. Tapi
semoga berbagai macam proses yang kemudian terjadi ini tidak hanya terus dilakukan dari efisiensi anggaran, tapi pemanfaatan sumber daya alam yang akhirnya dikelola dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ke depan program makan bergizi gratis tidak lagi diambil dari efisiensi anggaran, tapi juga diambil dari berbagai macam pengelolaan sumber daya alam yang sudah bisa lebih baik dan sudah bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka akhirnya itu akan menjadi hal baik gitu. Nah, dan terlepas dari berbagai macam urusan-urusan politik, kita semua sama-sama berharap agar kemudian apa yang sudah menjadi kebijakan tetap bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada satu yang kemudian dirugikan dari satu program yang dijalankan. Sehingga program makan bergizi gratis jalan, pembangunan di jalan, infrastruktur di jalan, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan umum tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ke depan anggaran makan bergizi gratis tidak lagi diambilkan dari efisiensi, dan jangan sampai efisiensi anggaran hanya diuntukkan kepentingan politik agar citranya menjadi baik, kemudian nanti di akhir 2 tahun menjelang pemilu program makan bergizinya gak ada karena efisiensi anggarannya sudah selesai. Karena janjinya kan efisiensi anggaran ini 3 tahun saja gitu. Habis itu ya kita akan kembalikan ke posisi normal. Dan semoga pada saat itu juga semua sumber daya alam yang kemudian ada di negara kita dapat dikelola sehingga bisa mensuplai apa yang kemudian menjadi kebutuhan pemerintah untuk menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.